Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 14 April 2026. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, pertama-tama kami ungkapkan rasa syukur kami lewat nafas kehidupan, kesehatan yang melimpah yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa membangunkan kami dari malam hingga di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami di pagi hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini juga merupakan hari pesta Santo Tiburtius, Valerianus Maximus, martir. Nah, di sini percakapan antara Yesus dan Nikodemus membawa kita lebih dalam ke dalam misteri iman. Setelah berbicara tentang kelahiran kembali, Yesus kini menantang Nikodemus dan kita semua untuk melampaui batas pemahaman intelektual. Ketika Nikodemus bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dan di sini Yesus memberikan jawaban yang menghubungkan nubuat masa lalu dengan realita keselamatan masa depan. Pusat dari renungan ini adalah pengakuan akan keselamatan Allah dan kerendahan hati manusia. Yesus mengingatkan bahwa hal-hal surgawi hanya bisa dipahami jika kita menerima kesaksiannya. Seringkali kita merasa sudah tahu banyak tentang Tuhan karena kita rajin beribadah atau membaca kitab suci. Namun apakah pengetahuan itu sudah turun ke hati? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, puncak dari perikop ini adalah perbandingan yang sangat kuat dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ular di padang gurun adalah lambang kutuk yang diubah menjadi sarana penyembuhan. Demikian Yesus yang ditinggikan di kayu salib, sebuah hukuman paling rendah dan memalukan, menjadi sumber kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Memandang Kristus yang disalibkan berarti mengakui kerapuhan dan dosa kita, sekaligus mengimani bahwa kasih-Nya jauh lebih besar daripada maut. Di sini kita diajak untuk mengangkat baja dan memandang Kristus. Di sana, dalam pengorbanannya, kita menemukan jawaban atas segala kebingungan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah anak manusia yang turun dari surga untuk membawa kami kembali kepada Bapa. Kami seringkali seperti Nikodemus, merasa sulit memahami jalan-Mu dan terjebak dalam pertanyaan yang tak berujung. Ampunilah kami jika kami kurang percaya pada kuasa Roh-Mu yang bekerja secara misterius dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar selalu memandang salib-Mu sebagai sumber kekuatan dan kesembuhan ketika dunia menawarkan kegelapan. Biarlah pandangan mata hati kami tetap tertuju padamu yang telah ditinggikan demi keselamatan kami. Kami sungguh-sungguh memperoleh hidup kekal dan menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah.
Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.